Halo teman-teman, apa kabar Anda hari ini? Tetap semangat dan sehat selalu ya. Kali ini Oangkas akan membahas topik yang sebenarnya dekat banget sama kehidupan kita sehari-hari, yaitu tentang mindset uang. Nah, siapa sih yang nggak pernah mikirin soal duit? Dari bangun tidur sampai tidur lagi, ada aja hubungannya sama uang. Tapi percaya nggak, kalau rasa cukup itu sebenarnya lebih banyak dipengaruhi oleh mindset, bukan jumlah uang di dompet kita. Kadang kita udah punya cukup, tapi hati tetap bilang kurang terus. Kayak perut yang udah kenyang tapi masih ngiler lihat gorengan lewat. Jadi, di video ini kita akan ngobrol santai tentang mindset uang yang bisa bikin hidupmu selalu terasa cukup. Yuk, kita ngopi bareng dulu sambil bahas satu persatu. Poin satu, bersyukur dulu baru cukup. Bro, pernah nggak sih kamu duduk sendiri, terus tiba-tiba mikir, kok hidup gua kayaknya kurang terus ya? Padahal kalau kita jujur sama diri sendiri, sebenarnya banyak banget yang udah kita punya. Kadang kita sibuk ngitung isi dompet, sibuk mikirin saldo rekening, tapi lupa ngitung berkat yang nggak ternilai. Coba deh lihat sekitar. Punya keluarga yang sayang sama kita, masih bisa ketawa bareng sahabat, masih punya kesehatan buat bangun pagi, itu kan sebenarnya aset paling mahal. Tapi karena kita kebanyakan scrolling medsos, lihat orang pamer liburan ke Bali atau posting mobil baru, akhirnya hati kita jadi kayak gerimis, dingin dan gak puas. Aku kasih contoh sederhana. Bayangin kamu punya motor tua yang udah 5 tahun nemenin kemana-mana. Gak rewel, bensin irit, dan jasanya luar biasa. Tapi begitu tetangga beli motor baru, kita langsung ngerasa motor kita jelek. Padahal motor itu sama sekali nggak salah. Itu pikiran kita yang salah. Nah, kalau kita ubah mindset jadi bersyukur dulu baru cukup, hidup jadi lebih enteng. Kayak waktu makan nasi anget sama telur dadar plus sambal kecap. Wah, itu udah surga dunia, bro. Tapi seringkali kita nggak sadar nikmatnya, karena pikiran sibuk ngebandingin sama stik wagyu yang cuma bisa kita lihat di TikTok. Jadi intinya, kalau kita nggak mulai dari bersyukur, sebanyak apapun uang yang masuk, tetap aja rasanya kurang. Itu kayak main game yang levelnya nggak ada tamatnya, selalu pengen naik lagi. Tapi kalau kita punya hati yang bisa bilang, Alhamdulillah Tuhan, terima kasih, aku cukup. Percaya deh, hidup akan terasa lebih kaya meskipun saldo nggak miliaran. Poin 2, bedain antara kebutuhan dan keinginan. Nah, ini nih yang sering bikin kantong kita tipis sebelum tanggal gajian. Kadang kita belanja bukan karena butuh, tapi karena pengen. Hayo, ngaku deh, kamu pernah kan masuk minimarket, niatnya cuma beli sabun mandi. Tahu-tahu keluar bawa keripik, minuman soda, es krim, sama jajan yang nggak ada di daftar belanja. Itu bukan kebutuhan, bro. Itu keinginan yang menang lawan logika. Jadi, mindset yang benar itu harus bisa bedain antara kebutuhan dan keinginan. Kebutuhan itu dasar, kayak makan, bayar listrik, biaya transport, sekolah anak. Itu nggak bisa ditunda. Tapi keinginan itu bonus. Nggak salah kalau kita sesekali manjain diri, beli kopi kekinian atau sneakers baru, tapi jangan sampai keinginan itu jadi raja yang menguasai dompet. Coba kita lihat contoh nyata. Ada orang gajinya 5 juta, tapi tiap bulan selalu terasa cukup karena dia disiplin. Kebutuhan dulu yang dipenuhi, sisanya baru buat senang-senang. Tapi ada juga orang gajinya 15 juta, tetap aja ngeluh kurang. Kenapa? Karena setiap kali ada sisa, langsung dikejar keinginan baru. Gadget, fashion, nongkrong mewah, akhirnya kayak ember bocor, nggak ada habisnya. Mindset ini penting, bro. Karena kalau kita bisa bedain kebutuhan dan keinginan, hati kita lebih tenang. Kita nggak lagi dikejar rasa bersalah karena belanja impulsif. Dan lucunya, seringkali setelah kita tunda beli sesuatu, ternyata rasa pengennya hilang sendiri. Jadi, intinya jangan biarin keinginan sesaat bikin kita kerja keras tanpa arah. Ingat pepatah, belanja karena butuh bikin kita hidup, belanja karena pengen bisa bikin kita nyesel hidup. Poin 3. Uang bukan segalanya, tapi segalanya butuh uang. Teman-teman, ini pepatah klasik yang agak lucu tapi bener banget loh. Uang memang bukan segalanya, tapi coba deh pikir, segalanya itu butuh uang. Mau makan, sekolah, jalan-jalan, bahkan buat minum air putih di kafe aja kadang kudu bayar lebih mahal daripada bensin motor. Tapi masalahnya, banyak orang salah kaprah. Uang dijadiin tujuan utama hidup, bukan alat.
Aku pernah lihat orang kerja keras siang malam, lembur tiap hari, nggak punya waktu buat keluarga. Tabungan memang nambah, tapi di rumah jadi sepi. Anak-anak jarang ngobrol sama ayahnya. Istri cuma ketemu suami pas udah capek banget. Itu kan ironis, bro. Kita cari uang buat bahagiain keluarga, tapi kalau ujung-ujungnya keluarga justru merasa kehilangan kita, uang itu jadi nggak ada artinya. Uang itu ibarat pisau, di tangan koki bisa bikin masakan lezat. Tapi kalau salah pakai, bisa nyakitin diri sendiri. Jadi, mindsetnya harus jelas. Uang itu penting, iya. Tapi jangan sampai uang bikin kita lupa sama hal-hal yang jauh lebih berharga. Kesehatan, persahabatan, cinta, dan kebahagiaan batin. Aku sering bilang gini, kalau kamu punya uang 100.000 dan dipakai traktir sahabat makan pecel lele rame-rame, itu nilainya jauh lebih tinggi daripada punya 1 juta, tapi dipakai makan sendirian sambil murung. Jadi jangan biarin uang jadi raja, jadikan dia pelayan. Kalau hidup kita seimbang, percaya deh, rasa cukup itu bakal otomatis muncul. Poin 5. Hidup sederhana bukan berarti hidup susah. Sahabat, pernah nggak ngelihat orang hidup sederhana tapi wajahnya selalu ceria, seakan nggak ada beban? Aku punya tetangga, rumahnya kecil, perabotannya biasa aja, tapi tiap sore rumahnya rame sama suara tawa anak-anak, aroma gorengan, dan musik dangdut pelan-pelan dari radio. Rasanya hangat banget, kayak rumah itu selalu penuh cinta. Sementara ada juga orang yang rumahnya mewah, garasi penuh mobil, tapi suasananya dingin kayak kulkas kosong. Bedanya apa? Mindset. Hidup sederhana itu bukan berarti kita nggak boleh punya mimpi besar. Boleh banget sukses, boleh banget punya rumah besar dan barang bagus. Tapi sederhana itu soal sikap, nggak berlebihan, nggak gengsian. Kalau cukup, ya sudah, nikmati. Nggak usah capek-capek ngikutin gaya hidup orang lain. Masalahnya, gengsi itu sering jadi penyakit. Misalnya, teman beli HP baru, kita langsung ngerasa HP kita ketinggalan zaman. Padahal HP lama masih bisa dipakai buat kerja, buat komunikasi, bahkan buat nonton YouTube kayak gini. Jadi kalau kita terbiasa hidup sederhana, ternyata beban hidup jadi lebih ringan. Kita nggak merasa dikejar-kejar ekspektasi orang lain. Dan ingat, ukuran kebahagiaan bukan seberapa banyak barang branded yang kita punya, tapi seberapa damai hati kita menjalani hari. Percaya deh, kalau kita punya mindset sederhana, justru rezeki terasa lebih cukup dan hidup lebih gampang bikin senyum. Poin 5. Berbagi bikin rezeki nggak pernah habis. Pernah nggak sih kamu ngalamin hal ini? Pas kita ikhlas ngasih ke orang lain, tiba-tiba rezeki datang lagi dari arah yang nggak kita duga. Kayak waktu gaji pas-pasan, tapi kita tetap nyisihin buat sedekah, lalu beberapa hari kemudian ada teman traktir makan, atau tiba-tiba ada orderan tambahan di kerjaan freelance. Itu bukan kebetulan, bro. Itu hukum alam. Mindset orang yang merasa cukup itu biasanya suka berbagi. Kenapa? Karena dia tahu uang itu bukan sesuatu yang harus ditimbun kayak harta karun bajak paus. Semakin kita berbagi, hati jadi lapang, dan entah gimana, pintu rezeki terbuka lebar. Ada rasa bahagia yang nggak bisa dibeli ketika lihat orang lain tersenyum karena bantuan kecil dari kita. Aku ingat cerita temanku. Dia rajin nyisihin 10% dari gajinya buat bantu orang, meskipun gajinya nggak gede. Anehnya, setiap kali ada kebutuhan mendesak, selalu aja ada jalan. Kadang lewat bonus, kadang lewat rezeki yang nggak diduga. Nah, itulah bukti bahwa berbagi itu bukan bikin miskin, tapi justru bikin kita kaya dalam arti yang sebenarnya. Jadi mindsetnya simple. Kalau kamu pengen selalu merasa cukup, jangan pelit buat berbagi. Karena uang itu kayak air. Kalau ngalir, dia bersih dan seger. Tapi kalau ditahan terus, dia bisa jadi bau. Jadi jangan takut berbagi. Karena berbagi bikin rezeki seakan nggak pernah habis. Catatan penutup. Nah, teman-teman, jadi kalau kita rangkum obrolan kita hari ini, ada beberapa mindset yang bisa bikin hidup kita selalu merasa cukup. Pertama, bersyukur dulu sebelum mengeluh. Kedua, bedain kebutuhan sama keinginan biar kantong gak jebol. Ketiga, sadar kalau uang itu penting tapi bukan segalanya. Keempat, biasakan hidup sederhana supaya hati lebih tenang. Dan kelima, jangan lupa berbagi, karena itu rahasia rezeki yang gak ada habisnya. Nah, sama kayak kita ngopi bareng gini, obrolan sederhana bisa bikin hati hangat, apalagi kalau kita bisa praktekin dalam hidup sehari-hari. Nah, teman-teman, sampai di sini video kita kali ini. Terima kasih Anda udah nonton. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya. Dan di video berikutnya kita akan bahas materi yang tidak kalah seru dari materi video ini. Bye-bye.